Pernahkah teman-teman berpikir bahwa apakah semua benda di bumi ini memiliki muatan listrik? Jika iya pasti keren kan? Kita punya kekuatan super listrik dan sebagainya. Namun ternyata di bumi ini ada benda yang bermuatan listrik dan ada yang tidak, teman-teman. Lalu dari mana sumber listrik tersebut? Nah, untuk memahaminya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa setiap benda di bumi itu tersusun dari partikel penyusun terkecil, disebut apa? Atom. Benar kan? Nah, di atom itu teman-teman terdiri dari apa? Ada dari elektron, proton, dan neutron. Kalau elektron dia muatannya negatif, kalau proton muatannya positif, neutron tidak bermuatan. Nah, dari ini saja sudah kita dapat ketahui ya, jika jumlah elektron dalam suatu benda itu lebih banyak, maka muatannya menjadi negatif. Nah, ini sumber listrik. Dan jika jumlah protonnya lebih banyak, maka muatan benda itu positif. Ini juga sumber listrik, teman-teman. Lalu apakah semua benda bermuatan listrik? Jawabannya tidak. Karena jika jumlah elektron dan protonnya sama banyak, maka benda tersebut dikatakan tidak bermuatan listrik. Dan hal inilah yang paling sering umum terjadi. Misalkan ada kayu, ada kertas, ada kaca, ada tiang, dan benda-benda lainnya yang tidak ada listriknya. Nah, itu kondisinya elektron dan protonnya sama banyak, teman-teman. Namun teman-teman, tidak selamanya benda-benda yang tidak bermuatan listrik ini akan selalu tidak bermuatan listrik. Contohnya adalah sisir plastik. Sisir plastik itu awalnya dia bersifat tidak bermuatan listrik karena jumlah elektron dan protonnya sama banyak. Namun, ketika digosok-gosokkan di rambut, maka elektron dari rambut pindah ke sisir. Akibatnya sisir kelebihan elektron, sehingga dia pun bermuatan negatif, teman-teman. Jadi bermuatan listrik ya, kayak gitu. Lalu apa yang terjadi ketika dua benda bermuatan listrik saling bertemu? Misalkan ini muatan satu, ini muatan kedua. Nah, hal ini telah coba cari tahu oleh Charles de Coulomb atau ilmuwan pada abad ke-18. Pertama, dia mencoba melihat, ternyata jika ada dua muatan yang berbeda, tanda maksudnya positif satu dan negatif satu. Jika muatan yang berbeda, maka akan adanya tarik-menarik atau gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut. Mirip magnet ya. Dan jika muatannya sama, maka tolak menolak. Ini positif positif, negatif negatif, tolak menolak kedua-duanya. Mungkin hal ini bisa kita analogikan seperti ini. Kita sebagai sesama jenis tidak mungkin akan saling tolak menolak kan ketika bertemu kayak begitu. Namun jika ada lawan jenis, kita lebih tertarik seperti itu. Nah, hal yang berlaku juga sama dengan muatan, teman-teman. Unik juga ya, ini sifat alam namanya. Lalu apakah cukup? Ternyata tidak. Charles de Coulomb ini mencoba melihat lagi, apakah jika saya memperbesar muatan satu, muatan dua tetap, dan sebaliknya muatan satu tetap, muatan dua diperbesar, apa yang terjadi? Ternyata gayanya pun ikut membesar. Dan sebaliknya, dia mencoba membuat ini tetap dan dia mengecilkan muatan kedua. Dan muatan satu dikecilkan, muatan kedua tetap, ternyata hasilnya adalah gaya mengecil. Akhirnya dia mengetahui bahwa besarnya gaya antara muatan tersebut akan sebanding atau berbanding lurus dengan besarnya muatan satu dan besarnya muatan dua. Dan dia tulis seperti ini. Nah, lalu apa cukup? Tidak sampai situ. Dia melakukan eksperimen dengan mengubah jarak-jaraknya. Pertama, dia memperdekat jaraknya atau memperkecil jaraknya seperti itu. Dan dia juga memperbesar jaraknya. Dan dia dapati bahwa ternyata semakin besar jarak antara muatan, maka semakin kecil gayanya. Dan semakin kecil jaraknya, maka semakin besar gayanya. Jadi berkebalikan ya. Makanya ditulis bahwa F sama dengan itu berbanding lurus dengan 1/R², teman-teman. Dari mana R²-nya? Nah, ini dari perhitungannya ya. Oke. Lalu kenapa tiba-tiba ada konstanta Coulomb, teman-teman? Jadi gini, eksperimen yang dia lakukan adalah di udara terbuka. Namun hal ini sangatlah berbeda hasilnya ketika dia melakukan di medium lain, contohnya air ataupun di medium-medium lainnya. Makanya dia membuat sebuah konstanta yang mengandaikan eksperimen ini dilakukan pada ruang hampa, begitu teman-teman. Maka dengan konstanta ini perhitungannya semua menjadi masuk akal. Nah, nilainya 9 × 10⁹ ya. Dan akhirnya sepertilah ini, teman-teman. Jadi gaya Coulomb adalah gaya yang terjadi antar dua benda bermuatan listrik. Kalau bukan antara dua benda bermuatan listrik, kita bukan gaya Coulomb namanya. Lalu ini persamaan yang selalu teman-teman ketahui bahwa bunyinya seperti ini sebenarnya. Besarnya gaya listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik dua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah
antar dua benda yang bermuatan listrik. Jadi gaya Coulomb ini sering juga disebut sebagai gaya listrik ya. Jadi sama aja. Oke, mungkin seperti itu dan saya ucapkan terima kasih.